Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal printer yang cocok nih ya. Buat teman-teman yang mau punya usaha kecil di rumah ya, buat fotokopi, bisa print, bisa scan, budget printer sekitar 2 juta sampai 2,6 jutaan ya. Rencananya selain buat fotokopi, ini printer teman-teman juga bisa pakai buat cetak undangan ya. Selain cetak undangan bisa juga cetak foto, foto Polaroid atau mungkin mau cetak foto bingkai atau bikin wallpaper terserah. Ya, jadi printernya buat usaha kecil di rumah. Oke, budgetnya 2 sampai 2,6 juta. Jadi teman-teman sekarang sudah harus tahu ya, jadi saya kasih tahu juga kalau yang namanya buat usaha itu printernya wajib printer inktank ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah printer inkjet dengan sistem inktank, bukan printer laser ya, karena kita mau cari yang untuk pemula dengan biaya cetak murah, listrik juga irit, dan juga kualitas cetaknya bagus dan printernya awet. Oke, nah pilihannya sekarang ada 4 merek, yaitu Brother, Canon, Epson, dan HP. Keempat merek ini semua punya printer inktank original. Dan printer-printer yang mereka jual ini semua adalah printer yang sudah lama, artinya mereka sudah sebagai produsen printer ya secara internasional. Semua merek ini dikenal, Brother, Canon, Epson, dan HP. Oke, jadi saya akan bahas 4 merek utama ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau cari printernya seperti apa, kita kasih tahu kalau sekarang sudah banyak pilihan printer inktank dan wajib pakai printer inktank. Oke? Dan yang saya rekomendasi adalah printer inktank original, bukan yang modifikasi, bukan yang modif-modifan ya. Yang non-original itu tidak kita rekomendasi karena udah pasti bikin problem, cartridge tintanya jebol terus, dan juga akan bikin teman-teman rugi ya, karena harus bolak-balik gonta-ganti cartridge dan itu harganya mahal. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, karena tadi kebutuhannya buat fotokopi, ya, kalau di halaman depan tadi kita bilang kebutuhannya buat fotokopi, dan yang pasti dia bisa print dan scan. Jadi kita harus cari printer inktank yang fiturnya atau spesifikasinya itu dia bisa cetak, ya, bisa scan, dan juga dia bisa fotokopi. Kalau scan ini berarti hasil gambar atau dokumen yang di-scan itu masuk ke komputer. Jadi nanti kita bisa edit, ya, kita bisa koreksi, dan kemudian kita bisa print lagi. Tapi kita juga bisa, atau kita mau punya printer yang bisa fotokopi langsung. Jadi kalau teman-teman mau punya usaha fotokopi, itu bisa fotokopi KTP, fotokopi ID card, atau mungkin kita mau fotokopi kartu keluarga, ya, atau mungkin buku, pelajaran, atau apapun, kita bisa juga langsung fotokopi. Dan juga kita cari yang bisa borderless A4 atau 4R. Artinya printer ini bisa cetak full page, ya, gambar, misalnya ini A4 nih, kertas nih yang saya kasih garis bawah ini, ya. Ini tercetak semua nih, kayak gini warnanya biru muda, kecetak semua. Jadi nggak ada kena potong margin, ya. Contohnya ini seperti ini, misalnya ini ukuran kertas A4 dari sini sampai sini, ya. Nah, ini area sini semua tercetak. Itu namanya borderless A4. Kalau borderless 4R, 4R itu ukurannya kira-kira postcard, jadi lebih kecil. Ya, mungkin cuma segini atau setengah ini. Ya, itu namanya 4R. Tapi kalau A4 itu full A4 satu halaman penuh. Dan kemudian printernya itu harus inktank system, yaitu printer yang menggunakan tangki tinta. Tujuannya apa? Supaya tintanya irit, cost cetak, biaya cetak murah, bisa cetak sampai dengan ribuan halaman, dan juga printernya itu pasti irit dan awet tintanya. Oke, nah standarnya printer inktank itu menggunakan 4 warna, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Karena kita memang pakai printer ini yang kita cari standar yang 4 warna, karena bisa cetak foto, bisa cetak dokumen, dan bisa cetak macam-macam. Ya, ada yang 6 warna, kalau itu buat khusus fotografi. Tapi kita nggak akan pilih itu karena harganya lebih mahal, dan kita pakai yang 4 warna aja, hasil cetaknya udah bagus banget. Oke? Nah, untuk konektivitas, itu kita karena memang buat usaha, jadi kita nggak perlu yang wireless. Ya, tapi teman-teman nanti kalau mau cari yang wireless dan budgetnya ada, ya silahkan. Tapi untuk basicnya, untuk dasarnya, kita pilih yang USB aja. Ya, karena printernya satu, dan juga terkoneksi dengan si laptop atau PC.
ya. Kalau mau di sharing juga bisa, tinggal kita beli konektor USB hub ya. Jadi mungkin beberapa PC terkoneksi dengan satu printer. Oke, jadi ini fitur dasar yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang bicara aduh budget kita limited ya, karena kita baru mulai, jadi kita coba akan cek perbandingan printernya yang mana yang sesuai dengan teman-teman punya budget. Karena tadi di halaman depan kita bicara budgetnya antara 2 juta sampai 2,6 jutaan. Jadi jangan yang terlalu mahal, kalau bisa lebih murah lebih bagus. Karena selisih harganya itu kita bisa beli apa? Kita bisa beli tinta, ya. Kita bisa beli tinta sampai beberapa botol, itu artinya kita bisa cetak lebih banyak, kita akan hemat lebih murah. Oke. Nah, ini update November 2021 ya, seperti video ini dibuat di tanggal 5 November 2021. Jadi nanti yang kita bandingin harganya itu yang terupdate. Jadi yang terupdate di bulan November 2021. Oke. Nah, pilihan printer yang tadi saya sebutin ada 4 merek, yaitu tipenya sekalian Brother T220, Canon G2010, HP 319 Inktank, dan juga si Epson L3210 ya. Ini 4 merek printer dan 4 tipenya. Jadi kalau si Brother sudah ada T220, Canon G2010, si HP 319 dan si Epson L3210. Nah, kita akan coba drill down, kita akan lihat lebih detail kira-kira perbandingannya atau perbedaannya dari keempat merek ini seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa bandingin sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan budgetnya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari yang berdasarkan abjad ya. Jadi B atau Brother T220 DCP T220 Refill Tank. Nah, ini printer Inktank ya, artinya printer ini sudah dibuat dari pabrik, sudah menggunakan sistem Inktank. Teman-teman bisa cek di sini, ini sudah ada Inktank yang bawaan dari mesin pabrik ya. Tangki tintanya di sini di sebelah kiri printer kalau dari bagian printer, tapi kalau di sini kita lihat dari sebelah kanan, tapi di sini ada tangki tintanya, ini warna hitam, kuning, yellow, cyan, dan juga magenta ya, 4 warna dasar. Nah, printer ini udah pasti print scan copy dan juga dia borderless A4, jadi si Brother ini bisa cetak full gambar A4 tanpa terpotong garis tepi. Tujuannya adalah kita bisa cetak full page A4 untuk cetak foto atau gambar. Nah, untuk paper tray ini dia menggunakan sistem kaset ya. Jadi paper tray-nya di dalam sini dia lebih rapi karena nggak kelihatan kertasnya ada di dalam sini. Ini bisa muat kira-kira 100 lembar sampai 150 kalau nggak salah ya untuk ukuran A4. Nah, konektivitasnya ini menggunakan USB 2.0 standar. Nah, tintanya ada 4 warna yaitu black, cyan, magenta, dan yellow. Untuk tipe tintanya ini si Brother menggunakan tinta dye. Ya, tinta dye. Jadi artinya dia masih luntur kalau kena air. Ya, jadi dia belum tahan air. Jadi masih luntur. Tapi kalau kita cetak foto dengan menggunakan photo paper atau glossy paper itu tidak luntur. Ya, jadi itu tergantung lagi dari kertas apa atau media apa yang kita pakai. Jadi kalau suka ada yang tanya, tintanya luntur nggak? Enggak, tergantung dari kita cetaknya pakai kertas apa. Kalau pakai kertas HVS, ya betul luntur. Tapi kalau kita cetak foto atau gambar pakai photo paper itu tidak luntur. Karena si photo paper itu ada coatingnya. Nah, untuk si printer Brother ini, dia sudah support yang namanya Windows dan Mac. Ya, Macintosh dia juga sudah support, jadi bisa pakai Apple. Garansi diberikan yaitu 3 tahun atau 30.000 cetak yang mana tercapai dahulu. Ya, jadi garansi mesinnya 3 tahun untuk print head. Karena si printer ini menggunakan print head untuk mencetak. Print head itu ibaratnya seperti kalau motor itu karburator, ya alat yang untuk menyemprotkan bensin, tapi kalau di sini disebut print head alat untuk menyemprotkan tinta, ya. Digaransi 3 tahun atau 30.000 cetak yang mana tercapai dahulu. Nah, untuk harga printer ini mulai dari sekitar 1.800.000-an. Oke, untuk si Brother sekarang kita lanjut ke Canon. Nah, untuk si Canon G2010 ini sama fiturnya print scan copy, borderless A4 juga sama, dia bisa cetak full gambar A4. Dan juga untuk si Canon ini, untuk media kertasnya, ini dia masuknya dari belakang atau rear atau disebut juga top loading paper. Ya, ini ada gambar tanda panah. Ini tanda kalau posisi kertasnya kita isi dari atas, nanti begitu dia print, dia akan keluar di depan sini. Beda sama si Brother,
Dia modelnya kaset gini, jadi kertasnya di depan, kertasnya akan masuk muter dan dia akan keluar lagi di sini. Tapi si brother itu di bagian belakang, ya di sini nggak kelihatan, itu ada satu manual slot feeder untuk kita bisa isi kertas yang agak tebal. Kalau kita mau cetak foto, kita lewat belakang. Ya, jadi kalau yang di bagian depan ini karena kertasnya itu jalurnya dia ngelipet atau muter, kalau untuk kertas yang agak tebal itu tidak direkomendasi karena akan resiko namanya paper jam atau kertasnya nyangkut. Ya, tapi kalau si Canon ini karena dia dari atas top loading, jadi dia lebih bagus dan untuk kertas tebal dia lebih lancar karena kertasnya tegak lurus masuk dari atas turun ke bawah. Ya, itu kelebihannya untuk top loading paper. Nah, konektivitas sama USB 2.0, untuk tinta blacknya ini menggunakan tinta pigment. Kalau si Canon desainnya yang sebelah kiri ini tangki tinta hitam, sebelah kanannya ini tangki tinta warna. Nah, untuk tinta blacknya ini dia pigment, artinya printer ini sudah bisa cetak dokumen teks nggak luntur. Ya, jadi kalau kita cetak pakai HVS, cetak surat-surat atau dokumen penting itu kena air nggak luntur, ya. Nah, sedangkan tinta warnanya itu dia tetap menggunakan tinta dye, cyan, magenta, yellow, ya. Sama juga kalau cetak pakai photo paper itu pasti nggak luntur karena photo paper ada coatingnya. Nah, garansi juga sama diberikan oleh si Canon yaitu 2 tahun atau 30.000 cetak, ya. Jadi yang mana tercapai dahulu. Nah, untuk operating systemnya si Canon ini hanya mensupport Windows, jadi nggak bisa pakai Mac OS, ya, nggak bisa pakai Apple di printer ini. Harganya itu mulai dari 1,9 jutaan untuk si Canon. Oke, sekarang kita lanjut ke Epson L3210. Ya, ini tipe terbaru dari Epson di tahun 2021 bulan November ini. Speknya sama, print, scan, copy, dan dia borderless-nya ini 4R. Ya, jadi borderless-nya ini dia lebih kecil, bukan A4, tapi hanya 4R. Jadi si Epson ini kalau nyetak full A4, itu masih kena potong margin, ya nggak bisa full. Konektivitas sama USB 2.0, tinta blacknya ini dia dye, ya sama seperti brother, colornya atau tinta warna juga sama, cyan, magenta, yellow, sama juga menggunakan tinta tipe dye, jadi dia tidak tahan air untuk yang blacknya. Garansi juga sama, 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead. Dan printer ini mendukung atau support yang namanya Windows dan Macintosh. Jadi bisa pakai Apple, ya. Harga mulai dari 2,3 jutaan. Oke, untuk si Epson seperti itu. Kita lanjut lagi yang keempat yaitu HP. HP Inktank 319. Nah, ini sama print scan copy. Borderless-nya dia juga A4. Teman-teman bisa lihat di sini dia bisa cetak full gambar A4 ini. Contohnya tidak ada kepotong garis tepi, ya full kecetak semua. Jadi kita bisa cetak foto, gambar full A4. Nah, untuk paper tray-nya sama, dia dari atas di sini, ya, dari atas top loading paper, sama seperti Canon, Epson, HP juga top loading paper untuk tipe HP 319. Nah, konektivitasnya juga sama, USB 2.0, dan si HP ini tinta blacknya ini pigment, sama seperti Canon, jadi dia sama seperti Canon yang tinta blacknya hitamnya itu pigment dan anti air, ya lebih tahan air. Untuk tinta warnanya juga sama, dia menggunakan tipe dye. Nah, untuk si HP memberikan garansi sama 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead, dan printer ini support Windows dan Macintosh, jadi dia bisa Apple. Untuk printer ini harganya mulai dari 1,7 jutaan, ya 1,7 jutaan. Jadi teman-teman kalau mau lihat lagi mulai dari berapa, tadi bisa scroll back nanti videonya, teman-teman bisa lihat spesifikasinya, tentukan budgetnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nah ini ada printer tips ya. Jadi kalau teman-teman mau punya printer buat usaha cetak, itu kadang-kadang ada orang yang nyari printer maunya bisa cetak semua. Ya bisa cetak foto, bisa cetak isi buku, cetak brosur, cetak stiker, cetak ID card, macam-macam. Maunya satu printer bisa all in one. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Karena setiap printer itu menggunakan jenis tinta yang berbeda, dan tintanya itu diperuntukkan untuk masing-masing media yang berbeda. Jadi nggak ada yang namanya satu jenis tinta itu bisa bagus di semua jenis kertas. Ya, jadi itu nggak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya buat usaha cetak pemula, ya kalau misalnya pakai printer Inktank dengan tinta yang bawaan atau originalnya, teman-teman bisa pakai printer ini buat usaha fotokopi. Ya, sekedar kita fotokopi KK atau kartu keluarga, KTP,
ID card, brosur ya, atau mungkin fotokopi isi buku, itu sedikit-sedikit kita bisa terima untuk fotokopi 5, 10 lembar, is okay, nggak ada masalah. Tapi kalau banyak, misalnya suruh fotokopi sampai ratusan, ya sayang juga. Kenapa? Karena pasti printernya akan lambat jalannya, karena fotokopi ini ditujukan hanya untuk sesekali atau jumlahnya sedikit. Jadi kalau teman-teman mau nyetak banyak, lebih baik itu gambar atau dokumen teman-teman scan, terus udah gitu di print aja, dicetak aja, itu lebih cepat ya. Dan juga kalau misalnya kita mau buat cetak foto, ini printer mau cetak foto ya, mau cetak foto pas foto, foto bingkai, foto wisuda atau apapun, atau teman-teman mau bikin yang namanya Polaroid ukuran 2R, teman-teman bisa menggunakan tinta original bawaan dari printer ini ya, atau tipe yang sama tadi seperti pigment atau dye, udah pasti hasil cetaknya akan bagus ya. Tapi balik lagi, penggunaan kertas photo paper itu juga pengaruh, karena ada merek kertas yang bagus, yang kualitasnya tebal, dan juga coatingnya bagus, jadi hasilnya itu sangat-sangat tajam, detail, dan kontras warnanya. Jadi kertas juga pengaruh, selain tinta original, kertas, dan juga satu lagi adalah file dari si gambar yang mau dicetak, itu harus megapiksel. Nah, ada juga yang mau buat cetak undangan ya, teman-teman. Kalau mau cetak undangan itu bisa pakai tinta orinya atau tipe tinta dye, itu murah, hasil cetak bagus. Dan juga biasanya kalau kita cetak undangan itu kita pakai yang namanya blanko undangan ya, blanko undangan. Jadi kita cuma tinggal cetak teksnya aja, nggak perlu kita cetak atau kita cetak gambar custom dari depan, kita nggak perlu. Jadi kita cuma cukup cetak teks, alamat, dena, dan juga mungkin kalau misalnya kita mau cetak foto dari si pengantinnya. Ya, kita tinggal cari, nanti saya kasih lihat, kita cari aja namanya blanko undangan. Itu banyak sekali dijual di online. Ya, itu aja yang kita bisa sharing. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih, kira-kira sesuaikan dengan kebutuhannya dan juga target marketnya itu mau jualan apa, mau fotokopi atau mau nyetak foto atau cetak undangan ya. Kalau yang bentuknya mirip-mirip itu bisa dilakukan yang sama. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal harga ya. Di sini kalau saya buka di Tokopedia ya, Brother T220 ya, update tanggal 5 November 2021 itu harganya di 1,8, ini sekitar 1,9 ya. Ada yang 1,7, ada yang 1.890, makanya tadi saya sebut ini harga mulai dari 1,8 jutaan ya. Brother T220 ini printer inktank original ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri harganya. Yang saya update adalah harga pasaran. Nah, yang kedua adalah Epson L3210, ini harganya sekitar 2,3 juta atau 2,4 jutaan ya. Teman-teman bisa scroll, bisa cek di Tokopedia, di Bukalapak atau di Shopee. Yang penting teman-teman udah tahu tipenya L3210 ya. Nah, terus udah gitu si HP, tadi udah si ini. Oke, tunggu, ini si Canon dulu ya, kita lihat Canon G2010. Canon G2010 itu harganya ada yang 1,9 ya, ada yang 1,9 lebih, ya kurang lebih harganya di sekitar 1,9 ya. Nanti teman-teman, jadi kalau di sini saya ajarin atau saya kasih tahu harga pasaran supaya teman-teman juga nggak kemahalan ya, harga yang wajar yang teman-teman bisa pakai, karena kita juga harus perhatikan budget kita. Ya, kita kalau misalnya mau mulai usaha, kita cari yang paling hemat dulu. Yang penting tujuannya tercapai. Dia bisa cetak, print, scan, dan fotokopi. Oke. Nah, untuk si Canon sudah, selanjutnya kita akan lihat si HP. HP 319 ya. Ini HP 319 Intai harganya 1,7 jutaan. Ada juga yang 1,8. Ya, teman-teman nanti tinggal cari aja. Range-nya di antara harga 1,7 sampai 1,8. Ya, kalau yang ini 2.100.000 ini udah kemahalan ya. Jadi kenapa saya kasih harga acuan atau harga pasar supaya teman-teman tahu harga ini sebenarnya pasarannya itu berapa. Jadi nggak asal cuma ngelihat di online, nggak taunya harganya pada ngaco. Ini ada yang jual 2,9, ini udah pasti nggak real, nggak bener. Ini juga 2,4, terlalu mahal ya, karena pasaran cuma 1,7 sampai 1,8. Ini juga 2,4, ini harga ngaco ya, supaya teman-teman tahu supaya nggak mahal. Oke, nah sebelum lanjut lagi, ini tadi saya kasih tahu ada yang namanya blanko undangan. Nah, ini kalau teman-teman mau cetak blanko undangan, tinggal cari aja di
marketplace ya, ketik aja belangko undangan, itu banyak banget. Nah, ini dia, cetak belangko undangan ya, belangko undangan pernikahan, atau ulang tahun, atau kartu ucapan banyak. Harganya murah-murah. Nah, ini kertasnya brief card atau kertas stick, semua bisa cetak pakai printer original. Jadi teman-teman tinggal cetak aja, ya, tinggal cetak nama, alamat, denah, ya, atau mungkin juga kalau mau cetak foto ya silakan. Jadi udah ada contohnya, ya, udah ada polanya, teman-teman tinggal isi tanggal atau alamat aja atau nama. Jadi kita nggak boros tinta dan juga kita nggak lama nyetaknya. Kita hanya nyetak teksnya aja. Oke, nah itu aja yang saya bisa sharing supaya teman-teman tahu ya printer yang mana yang murah, printer yang mana yang mahal. Jadi nggak hanya terpaku pada satu brand aja, karena sekarang semua brand atau semua merek itu sudah punya yang namanya printer ink tank ya. Jadi jangan katanya printer ini yang bagus, no, nggak seperti itu. Itu kalau pemikiran zaman dulu. Tapi sejak 2016 sekarang semua sudah punya printer ink tank ya. Jadi teman-teman harus punya mindset yang dibuka supaya teman-teman ngerti, oh ternyata banyak produk kompetitor atau produk-produk merek lain yang fiturnya, spesifikasinya sama, tapi harganya lebih murah dan terjangkau. Ya, kembali lagi ke persepsi masing-masing. Yang saya share ini adalah edukasi supaya teman-teman ngerti, jelas, dan nggak salah beli printer. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin dikomen atau ditanyakan, silakan. Dan juga untuk mendukung channel ini supaya bisa lanjut terus, kalau ada iklan di tengah, di belakang, atau di depan, mungkin jangan di-skip ya. Jadi teman-teman bisa nonton juga iklan-iklannya, karena pasti ada hal-hal yang bermanfaat. Oke, semoga informasi yang bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.